Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, diantaranya Rahmi Ayanda, Aulia Azhara, dan Rizka Faradila. Penggunaan pembelajaran kooperatif dalam pendidikan IPS. Pentingnya model pembelajaran kooperatif. Proses pembelajaran di sekolah dewasa ini kurang meningkatkan kreativitas peserta didik, terutama dalam pembelajaran IPS. Guru masih dominan dalam proses pembelajaran, sehingga suasana pembelajaran terkesan kaku dan menimbulkan kebosanan di dalam diri peserta didik. Pembelajaran konvensional ini kurang mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi, tanpa dituntut untuk memahami dengan kehidupan sehari-hari. Seorang guru yang profesional dituntut untuk mampu menampilkan pembelajaran yang menarik dan bervariasi bagi peserta didik, sehingga mereka dapat aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Guru seharusnya mampu membimbing peserta didik dan dapat membantu peserta didik mengembangkan pengetahuannya secara efektif. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk memberikan tanggung jawab kepada peserta didik tentang keberhasilan kelompoknya dan juga membantu teman lainnya untuk sukses bersama. Dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan individu tetap diakui, tetapi diharapkan peserta didik yang pandai membantu teman yang lain. B. Pengertian pembelajaran kooperatif. Istilah cooperative learning atau pembelajaran kooperatif berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Pada hakikatnya, cooperative learning sama dengan kerja kelompok, walaupun sebenarnya tidak semua belajar kelompok dikatakan cooperative learning. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Terdapat 9 pembelajaran kooperatif menurut para ahli, dan dapat disimpulkan dari 9 pembelajaran kooperatif menurut para ahli ini adalah bahwa pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Tujuan pembelajaran kooperatif menurut Muslim Ibrahim menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan pada proses kerjasama dalam kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan materi pelajaran, tetapi juga adanya unsur kerjasama untuk penguasaan materi tersebut. Adanya kerjasama inilah yang menjadi ciri khas dalam cooperative learning. Selain itu juga model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 3 tujuan pembelajaran penting, yaitu pertama, hasil belajar akademik, kedua, penerimaan terhadap keragaman, dan yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting lain dari pembelajaran kooperatif ini adalah untuk mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Hal ini erat kaitannya dengan pelajaran IPS. Nah, ada unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Ada beberapa konsep mendasar yang perlu diperhatikan dan diupayakan oleh guru dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif di kelas. Sebagai perencanaan pelaksanaan pembelajaran, maka guru seharusnya memperhatikan unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu peserta didik dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka hidup sepenanggungan bersama. Yang kedua, ada peserta didik bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya, seperti milik mereka sendiri. Yang ketiga, peserta didik haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama.
Yang keempat, ada peserta didik harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Yang kelima, ada peserta didik akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah atau penghargaan yang juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok. Yang keenam, ada peserta didik berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses pembelajaran. Yang terakhir, ada peserta didik diminta bertanggung jawab secara individual materi yang akan ditangani dalam kelompok kooperatif. Kemudian untuk mencapai hasil maksimal dalam pembelajaran kooperatif harus diterapkan 5 unsur, yaitu yang pertama, saling ketergantungan positif atau positive interdependence. Yang kedua, ada tanggung jawab perseorangan atau personal responsibility. Nah, yang ketiga, ada interaksi promotif atau face to face promotive intervention. Yang selanjutnya ada keterampilan berkomunikasi antar anggota atau interpersonal skill. Nah, yang selanjutnya ada landasan teori pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif tidaklah berevolusi dari suatu pendekatan belajar tunggal, melainkan berasal dari berbagai teori. Yang pertama, teori John Dewey. Ia menetapkan sebuah konsep pendidikan yang menyatakan bahwa kelas seharusnya dijadikan sebagai cermin masyarakat yang lebih besar dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan nyata. Dewey mengharuskan guru menciptakan di lingkungan belajarnya suatu sistem sosial yang bercirikan dengan prosedur demokrasi dan proses ilmiah. Yang kedua, ada Gordon Allport. Ia seorang sosiologi yang memberikan komentar bahwa hukum saja tidak akan mengurangi kecurigaan antar kelompok dan mendatangkan penerimaan serta pemahaman yang lebih baik. Gordon merumuskan 3 kondisi dasar untuk mencegah terjadinya kecurigaan antar ras dan teknik. Yang ketiga, ada teori konstruktivis. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar kooperatif konstruktivis. Hal ini terlihat pada salah satu teori Vygotsky, yaitu penekanan pada hakikat sosial kultural dari pembelajaran Vygotsky, yakni bahwa fase mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul pada kecakapan atau kerjasama antar individu sebelum fungsi mental yang lebih tinggi terserap dalam individu tersebut. Yang keempat, ada belajar berdasarkan pengalaman. Johnson merupakan seorang pencetus teori-teori unggul tentang pembelajaran kooperatif, menyatakan bahwa belajar berdasarkan pengalaman didasarkan atas beberapa asumsi. Nah, yang kelima, ada model pembelajaran kooperatif ini dipandang sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan kualitas, proses, dan hasil pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS. Penggunaan model pembelajaran kooperatif ini memungkinkan peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam suasana belajar yang bersifat terbuka dan demokratis. Yang keenam, ada penerapan model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran IPS akan menghasilkan beberapa nilai lebih dalam hubungannya dengan pengembangan potensi diri peserta didik dan antisipasi positif dalam melakukan pembentukan warga negara yang baik. Dan yang terakhir, ada model pembelajaran kooperatif ini merupakan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik yang menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Nah, yang selanjutnya ada implementasi pembelajaran kooperatif. Guru dalam melaksanakan pembelajaran model kooperatif ini harus memperhatikan langkah pelaksanaannya. Yang pertama itu, guru merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menetapkan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, ada guru pada saat menyampaikan materi hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja karena pendalaman materi akan dibahas dan dilakukan oleh peserta didik melalui belajar kelompok. Yang ketiga, guru harus membimbing dan mengarahkan peserta didik ketika kegiatan diskusi kelompok berlangsung, baik secara individual maupun kelompok.
agar selama diskusi berlangsung tidak keluar dari topik pembelajaran yang akan direncanakan. Yang keempat, guru bertindak sebagai moderator ketika masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dalam diskusi kelas. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengkoreksi pengertian dan pemahaman peserta didik terhadap materi atau hasil kerja yang telah ditampilkan. Baik, yang berikutnya tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe atau model yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ada kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT. Adapun pengertian dari teknik belajar mengajar kepala bernomor atau Numbered Head Together merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada kegiatan-kegiatan pembinaan kerjasama kelompok sebelum peserta didik mulai bekerja sama dan berdiskusi di dalam kelompok. Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT. Langkah pertama, penomoran atau numbering. Langkah kedua, pengajuan pertanyaan. Langkah ketiga, berpikir bersama atau head together. Langkah keempat, pemberian jawaban. Dan yang terakhir, langkah kelima, penutup. Tipe pembelajaran kooperatif yang kedua adalah kooperatif tipe Teams Games Tournament atau TGT. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang. Kelebihan model pembelajaran TGT ini adalah peserta didik tidak akan merasa jenuh dalam melakukan proses pembelajaran, karena peserta didik melaksanakan berbagai permainan sehingga merasa menyenangkan bagi mereka. Sementara, kelemahan dari model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini yaitu guru akan merasa kesulitan dan perlu persiapan yang matang untuk melaksanakan model ini. Pembelajaran tipe TGT terdiri dari 5 langkah tahapan, yaitu tahapan penyajian kelas atau class presentation, belajar dalam kelompok atau teams, permainan atau games, pertandingan atau turnamen, dan penghargaan kelompok atau team recognition. Tipe pembelajaran kooperatif yang ketiga adalah kooperatif tipe investigasi kelompok. Menurut Slavin bahwa pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok merupakan pembelajaran untuk proyek-proyek studi yang terintegrasi dan berhubungan dengan penguasaan, analisis, mensintesiskan informasi sehubung dengan upaya menyelesaikan masalah yang bersifat multi-aspek. Implementasi model pembelajaran kooperatif GI dalam pembelajaran secara umum dibagi menjadi 6 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok. Yang kedua, merencanakan tugas-tugas belajar. Ketiga, melaksanakan investigasi. Keempat, menyiapkan laporan akhir. Kelima, mempresentasikan laporan akhir. Dan yang terakhir, yang keenam, evaluasi. Tipe pembelajaran yang keempat adalah Student Team Achievement Division atau STAD. Model ini sangat mudah diadaptasi dan telah digunakan dalam matematika, IPS, IPA, bahasa Inggris, teknik, dan banyak subjek lainnya, dan pada tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian tujuan dan motivasi. Yang kedua, pembagian kelompok. Yang ketiga, presentasi dari guru. Yang keempat, kegiatan belajar dalam tim atau kerja tim. Yang kelima, kuis atau evaluasi. Dan yang keenam, penghargaan prestasi tim. Tipe pembelajaran yang kelima adalah kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Tipe CIRC dalam model pembelajaran kooperatif merupakan tipe pembelajaran yang diadaptasikan dengan kemampuan peserta didik. Dan dalam proses pembelajarannya bertujuan membangun kemampuan peserta didik untuk membaca dan menyusun rangkuman berdasarkan materi yang dibaca. Tipe pembelajaran yang keenam adalah kooperatif tipe Jigsaw. Jigsaw merupakan model belajar kooperatif dengan peserta didik belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan peserta didik bekerja sama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Tipe Jigsaw ini terdiri dari 2 bentuk diskusi, yaitu diskusi kelompok ahli dan diskusi kelompok asal.
Tipe pembelajaran yang terakhir adalah kooperatif tipe Team Accelerate Interaction atau TAI. Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik secara individual. Baik, yang selanjutnya peran guru dalam model pembelajaran kooperatif. Menurut Roger Dalam Santoso mengatakan bahwa peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif adalah sebagai fasilitator, mediator, direktur motivator, dan evaluator. Yang berikutnya, keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, keunggulan. Model pembelajaran kooperatif memiliki berbagai keunggulan, di antaranya meningkatkan keterampilan kognitif, afektif, dan sosial peserta didik. Dengan pembelajaran kooperatif, siswa memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi, memiliki motivasi dan harga diri yang lebih besar, serta mengembangkan sikap saling peduli dan ketergantungan positif antar teman. Selain itu, metode ini mendorong penerimaan terhadap perbedaan latar belakang etnis dan ras, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, membentuk persahabatan, serta memperbaiki sikap terhadap sekolah dan belajar. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan model pembelajaran kooperatif terletak pada faktor internal dan eksternal. Dari segi internal, guru harus mempersiapkan pembelajaran dengan matang, memerlukan waktu, tenaga, serta fasilitas yang memadai. Diskusi kelompok bisa meluas dari topik utama, dan peserta didik yang pasif seringkali tidak terlibat secara aktif. Dari faktor eksternal, padatnya kurikulum dan fokus pada ujian terpusat menjadi tantangan. Selain itu, peserta didik memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan metode ini, dan keberhasilan dalam membangun kerjasama serta kesadaran kelompok memerlukan waktu yang cukup lama. Demikian penjelasan materi dari kami kelompok 9 mengenai pembelajaran kooperatif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.